Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke materi baru. Materi yang akan saya jelaskan di pertemuan kali ini, yaitu mengenai pengujian hipotesis. Uji hipotesis atau biasa kita sebut dengan dugaan sementara, ini merupakan sebuah pernyataan yang menjelaskan dugaan mengenai karakteristik sebuah populasi. Nah, hipotesis ini digunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan atau keputusan yang didasari oleh suatu pengujian yang disebut dengan pengujian hipotesis. Nah, uji hipotesis ini sendiri suatu pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah hipotesis yang dinyatakan sesuai dengan populasinya yang didasarkan pada bukti sampel dan teori probabilitas. Nah, di pengujian hipotesis, berdasarkan uji kenormalan data, terdapat dua bagian statistik, yaitu ada statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Untuk statistika parametrik, ciri-cirinya yaitu yang pertama, memerlukan persyaratan bentuk distribusi data tertentu. Misalkan, untuk statistika parametrik, datanya itu harus berdistribusi normal. Kemudian, data yang digunakan yaitu data yang berbentuk kuantitatif. Teman-teman tahu ya, data kuantitatif itu seperti apa? Jadi, data yang berbentuk kuantitatif itu, data-datanya berbentuk angka. Pokoknya kuantitatif. Itu. Kemudian, ciri yang ketiga, ada skala yang digunakan untuk statistika parametrik, yaitu skala interval dan rasio. Jadi, skala yang digunakan di statistika parametrik hanya dua, yaitu skala interval dan rasio. Kemudian, untuk statistika non-parametrik, jika tadi di statistika parametrik memerlukan persyaratan bentuk distribusi data tertentu, nah kalau di statistika non-parametrik tidak memerlukan persyaratan distribusi data tertentu. Jadi, jika di statistika parametrik datanya misal harus berdistribusi normal, nah di statistika non-parametrik datanya tidak harus berdistribusi normal. Kemudian, untuk bentuk datanya itu kualitatif, dan skala data yang digunakan skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Untuk perbedaan dari keempat skala tersebut, teman-teman sudah mempelajarinya di pertemuan awal ya. Lanjut. Nah, di pertemuan sekarang materi mengenai pengujian hipotesis. Jadi hipotesis itu ada dua. Yang pertama hipotesis rata-rata, kemudian yang kedua ada hipotesis proporsi. Untuk yang pertama yaitu mengenai hipotesis rata-rata. Uji hipotesis rata-rata adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu populasi memiliki rata-rata yang sama dengan, lebih kecil atau lebih besar dari suatu nilai rata-rata tertentu, sesuai dengan hipotesis yang telah ditetapkan. Untuk lebih jelasnya, nanti kita langsung masuk ke contoh kasus. Nanti di contoh kasusnya itu ada contoh kasus yang berkaitan dengan hipotesis rata-rata dan juga hipotesis proporsi. Kemudian, bentuk hipotesis yang kedua ada hipotesis proporsi. Nah, uji hipotesis proporsi adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah proporsi yang dihipotesiskan didukung oleh informasi dari data sampel. Atau dalam kata lain, apakah proporsi sampel berbeda dengan proporsi yang dihipotesiskan? Jadi nanti akan dibuktikan dengan hipotesis proporsi. Nah, sekian materi yang berkaitan dengan pengujian hipotesis. Untuk lebih jelasnya, sekarang kita lanjut ke contoh kasus dari hipotesis rata-rata dan hipotesis proporsi.
Oke, sekarang kita lanjut ke contoh kasus. Untuk kasus 1, kasusnya yaitu PT Bintang 7 Motor, sebuah dealer sepeda motor yang khusus menjual sepeda merek Honda, tengah melakukan penelitian untuk mengevaluasi hasil penjualan perusahaan yang selama ini diperkirakan rata-rata mencapai 300 unit sepeda motor per tahun. Hasil penjualan motor tersebut harus disesuaikan agar pola perhitungan anggaran penjualan dan proyeksi keuntungan dapat diketahui. Berikut adalah data penjualan perusahaan selama 10 tahun. Nah, ini ada data jumlah penjualan sepeda motor selama 10 tahun, yaitu dari tahun 2011 sampai tahun 2020. Jumlah penjualannya itu dalam unit. Nah, untuk kasus ini, pertanyaannya, berdasarkan data di atas, pada taraf nyata 10%, pertanyaannya, apakah data berdistribusi normal? Kemudian, apakah rata-rata penjualan perusahaan sama dengan 300 unit per tahunnya? Dan yang ketiga atau yang ke-C, analisis hasil yang diperoleh. Nah, untuk menyelesaikan kasus pertama, sebelum kita menghitung uji hipotesis rata-ratanya, karena syarat dari statistika parametrik itu harus data berdistribusi normal, berarti kita harus melakukan uji kenormalan data terlebih dahulu. Nah, untuk melakukan uji kenormalan data, kita harus mengisi dulu identifikasi masalah atau rumusan masalahnya. Nah, identifikasi masalahnya, apakah data penjualan sepeda motor Honda PT Bintang 7 Motor berdistribusi normal? Nah, identifikasi masalah ini diperoleh dari soal di kasus tadi, kasus 1. Kemudian, untuk langkah 1, hipotesis, untuk H0-nya atau hipotesis 0-nya itu, data berdistribusi normal. Data berdistribusi normal untuk H0-nya data berdistribusi normal. Kemudian untuk H1 atau hipotesis alternatifnya data tidak berdistribusi normal. Kemudian nah ini untuk langkah 1 untuk hipotesis. Ini merupakan untuk H0 dan H1 merupakan ketentuan untuk uji kenormalan data. Ketentuannya H0 data berdistribusi normal dan H1 data tidak berdistribusi normal. Kemudian untuk langkah 2 taraf nyata. Taraf nyatanya 10%, kita sesuaikan dengan taraf nyata yang ada di soal. Nah ini, berdasarkan data di atas pada taraf nyata 10%. Nah, berarti di sini taraf nyata atau alfanya itu sebesar 10% atau 0,1. Kemudian, untuk langkah 3, statistik uji. Sebelum kita ke tabel, kita harus menghitung dulu nilai rata-rata dan nilai S-nya. Nah, untuk menghitung rata-ratanya, rata-rata dari data di kasus, kita menggunakan rumus X bar sama dengan sigma X per N. Nah, sigma X diperoleh dari jumlah data pada kasus. Sigma X itu, kita tinggal menjumlahkan data yang 330 sampai ke 356. Kita jumlahkan, kemudian dibagi N. N itu merupakan banyaknya data. Nah, jika sigma X itu ini semua dijumlahkan, nah kalau N, kita tinggal hitung, ini datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10, berarti N-nya 10. Gitu. Nah, sigma X-nya diperoleh 3254 dibagi N-nya atau banyak datanya itu 10.
Jadi 3254 dibagi 10 sama dengan 325,4. Nah, ini merupakan rata-rata dari data penjualan sepeda motor di kasus 1. Gitu ya. Nah, sebelum kita ngisi S, karena untuk menghitung S itu menggunakan rumus akar N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dibagi N dikali N dikurang 1, maka kita cari dulu nilai tabelnya. Nah, untuk di tabel itu kan ada kolom X, XI kuadrat, ZI, FZI, SZI, dan L. Nah, untuk mengisi kolom X, kita tinggal salin data yang dari kasus, yang dari sini. Ini kita salin ke kolom X. Kemudian, untuk mengisi kolom XI itu diisi dari kolom X, datanya dari kolom X, tapi diurutkan dari data yang paling kecil. Data yang ini, tapi diurutkan dari data yang paling kecil. Itu untuk mengisi kolom XI. Kemudian, untuk mengisi kolom XI kuadrat, teman-teman tinggal mengkuadratkan nilai dari XI ini, dikuadratkan, hasilnya segini. Nilai dari XI yang pertama ada 281, dikuadratkan, hasilnya 78.961. Gitu ya. Nah, kemudian sesudah kita menghitung atau memasukkan data pada kolom X, kolom XI, dan kolom XI kuadrat, selanjutnya kita menghitung nilai S. Nilai S dihitung menggunakan rumus akar N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan per N dikali N kurang 1. Nah, teman-teman tinggal substitusikan atau memasukkan nilai N-nya itu sama dengan 10. Kemudian sigma X kuadratnya Nah, jadi teman-teman tinggal memasukkan nilai-nilai yang ada pada tabel dimasukkan ke rumus S yang ini. N kita masukkan, jumlah datanya ada berapa? Data dari tadi yang kasus itu ada 10, dikali sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat, jumlah dari nilai XI kuadrat. Yang ini dimasukin ke sini, kemudian dikurangi sigma X dikuadratkan. Nah, sigma X dikuadratkan, teman-teman tinggal masukin dari sigma yang ini, yang 3254, dikuadratkan. Nanti hasilnya masukin di sini. Nah, jadi hasil yang 10,588,516 ini merupakan hasil dari sigma X, yaitu 3254 dipangkatin 2, hasilnya langsung segini. Agar tidak panjang, saya langsung masukkan hasilnya. Tapi biar nanti teman-teman paham, teman-teman bisa pengerjaannya bisa diuraikan terlebih dahulu, gitu ya. Nah, per N-nya banyaknya data itu 10, kemudian N dikurangi 1, 10 dikurangi 1 berarti 9, 10 kali 9, gitu. Nah, untuk memudahkan teman-teman menghitungnya, jadi ini menghitungnya, atasnya dulu dihitung, kemudian nanti tinggal yang 10 dikali 9 dihitung. Nah, untuk 10 dikali
1.064.926 dikurangi 10.588.516. Ini hasilnya 60.744 dibagi 10 dikali 9, 90. Nah, karena kita belum menghitung nilai akarnya, berarti kita tulis lagi akarnya di sini. Kemudian, tinggal kita membagi hasil dari 60.744 dibagi 90. Hasilnya 674,93. Karena kita belum menghitung akarnya, kita tetap masukkan akarnya. Jadi, hasil dari akar 60.744 dibagi 90 itu hasilnya akar 674,93. Nah, akar dari 6.704,93 itu sebesar 25,98. Nah, kita sudah mengetahui nilai S-nya itu sebesar 25,98. Selanjutnya, kita isi kolom ZI. Kolom ZI diisi menggunakan rumus XI dikurangi X bar per S. Nah, kita akan ngisi yang baris pertama dulu, yang ini. Nah, ini itu diperoleh dari XI-nya yang ini, 281 dikurangi X bar, ini yang 325,4 per S. S-nya itu yang tadi kita hitung, 25,98. Untuk ZI tidak ada nilai mutlak. Jadi, jika misalkan nilai ZI-nya negatif, teman-teman tetap tulis negatif. Jadi, untuk ZI tidak berlaku nilai mutlak. Gitu. Sampai mengisi atau menghitung nilai ZI, teman-teman paham ya? Nah, kalau misalkan teman-teman sudah paham, kita langsung mengisi ke kolom yang FZI. Nah, untuk mengisi kolom FZI, nanti teman-teman harus melihat dari Z-tabel. Jadi, untuk mengisi FZI, nanti tim asisten akan menyediakan Z-tabelnya. Dan nanti teman-teman untuk mengisinya itu dibantu dengan nilai Z-tabel. Nah, sekarang teman-teman pahami dulu untuk mengisi FZI ini. Jika nilai ZI-nya negatif, nah, jadi untuk mengisi nilai FZI ini, teman-teman yang pertama harus memahami dulu ini. Jika nilai ZI yang di sini nilainya negatif, ada negatif gini, berarti nanti teman-teman untuk menghitung nilai FZI-nya menggunakan rumus 0,5 dikurangi nilai Z-tabel. Itu ya. Nanti kalau misalkan teman-teman yang ini udah paham, nanti Z-tabelnya saya akan tunjukkan bagaimana cara mencari Z-tabelnya. Sekarang pahami dulu yang rumus ini. Jadi, jika nilai ZI-nya negatif, untuk nilai FZI-nya, teman-teman harus pahami. Harus menggunakan rumus 0,5 dikurangi nilai Z-tabel. Ini kita belum masuk ke Z-tabel ya, jadi nanti kita bakalan cari Z-tabelnya berapa. Kemudian, jika nilai ZI-nya positif, kayak ini, 0,06, untuk FZI-nya, teman-teman tinggal menggunakan rumus 0,5 ditambah nilai Z-tabel. Jadi, kalau misalkan ZI-nya negatif, teman-teman tinggal 0,5 dikurang nilai Z-tabel. Kalau ZI-nya positif, tinggal 0,5
ditambah nilai z-tabel. Nah, sekarang kita masuk ke mencari nilai z-tabel. Sekarang kita cari nilai z-tabelnya. Tadi nilai zi yang pertama itu min 1,71. Nah, untuk mencari nilai z-tabel, yang 1,71 kita bagi 2. Jadi 1,71 itu ada 1,7 dan 0,01. Paham nggak? Jadi, nilai 1,71 ini merupakan penjumlahan dari 1,7 dan 0,01. Paham ya? Nah, untuk mencari nilai z-tabel, jadi z-tabel itu dihitung atau dibandingkan, karena tadi nilainya 1,71, berarti kita mencarinya itu 1,7. Pokoknya untuk mencari nilai z-tabel itu yang pertama kita dibikin 2 dulu. Jadi nilai zi-nya itu kan 1,71. Nah, 1,71 ini merupakan penjumlahan dari 1,7 dan 0,01. Kalau misalkan kita sudah tahu, nanti tinggal cari persimpangannya. Misalkan yang 1,71. 1,71 itu merupakan penjumlahan dari 1,7 yang ini, berarti ke bawahnya 1,7, atasnya 0,01. 0,01 berarti nilai z-tabelnya itu 0,4564. Gitu ya. Jadi, untuk mencari nilai z-tabel, kita lihat dulu nilai zi-nya. Tadi kan yang pertama nilai zi 1,71. Nah, 1,71 itu merupakan penjumlahan dari 1,7 dan 0,01. Berarti untuk mencarinya, ke bawahnya kita 1,7, ke pinggirnya 0,01. Dan diperoleh nilai sebesar 0,4564. Ini nilai z-tabelnya. Baru nilai z-tabel, belum dimasukin ke nilai FZI. Nah, kalau kita sudah menemukan nilai z-tabelnya, sekarang kita menggunakan rumus yang tadi, yang jika nilai zi-nya positif, yang kayak gitu. Ini. Nah, karena nilai zi yang ini negatif, berarti nanti untuk nilai FZI-nya, teman-teman tinggal menghitung rumus yang tadi, yaitu 0,5 dikurangi nilai z-tabel yang barusan sudah kita cari nilai z-tabelnya, 0,4564. Nah, jadi FZI-nya itu 0,5 dikurangi 0,4564 sama dengan 0,0436. Gitu ya. Berarti kalau misalkan udah ada hasilnya 0,0436, kita tinggal masukin ke nilai FZI. Seperti itu. Untuk ke bawahnya juga sama. Untuk yang 1,17 berarti di z-tabelnya itu 1,1 dan 0,07. Kalau untuk 0,59 berarti 0,5 dan 0,09. Paham ya? Nah, kalau misalkan ini nih, yang ini 0,06. Gampang, teman-teman tinggal masukinnya itu 0,0 dan 0,06. Gitu ya.
Nah, itu untuk nilai FZI. Sekarang kita mencari nilai SZI. SZI ini dari mana sih nilainya? Nah, SZI ini dicari dengan menggunakan rumus I, ini I ya maksudnya, I per N. I ini merupakan urutan data dan N merupakan banyaknya data. Maksudnya urutan data, jadi kayak gini. Urutan data itu, misalkan kita akan ngisi di sini, SZI. Ini urutan data ke berapa? Ya, ini urutan data ke 1. Berarti I-nya 1. Per N-nya itu banyaknya data, ada 10. Berarti 1 per 10. Hasilnya 0,1. Itu. Kemudian kita akan mengisi nilai SZI yang di sini. Nah, berarti ini nilai I-nya berapa? Ya, ini nilai I-nya 2. Karena urutan datanya ini ada di urutan ke-2. Kemudian nilai N-nya tetap 10, berarti 2 dibagi 10, sama dengan 0,2. Gitu ya. Selanjutnya, untuk mengisi nilai N, tinggal dihitung menggunakan rumus FZI dikurangi SZI. Nah, untuk nilai L ini berlaku nilai mutlak. Jadi, jika nanti ada hasil negatif, berarti dimutlakkan atau tetap positif. Jadi, untuk menghitung nilai L, teman-teman tinggal mengurangkan hasil dari FZI dikurangi 0,1. Hasilnya 0,0. Ini hasilnya akan negatif, tapi karena di L itu berlaku nilai mutlak, jadi meskipun nilainya negatif, kalau nilainya dimutlakkan, tetap ditulisnya positif. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada nilai L max dan nilai L tabel. Nah, untuk mengisi nilai L max yang ini, jadi dari nilai L ini, teman-teman cari yang paling besar, nilainya yang mana? Nah, kebetulan di sini yang paling besar nilai L-nya itu yaitu 0,1286. Nah, berarti teman-teman nanti tinggal dimasukin ke L max-nya. Jadi nilai L max-nya itu 0,128. Nah, selanjutnya tadi kita sudah mengetahui nilai L max-nya. Kemudian, kita sekarang mencari nilai L tabelnya. Untuk mencari nilai L tabel, kita menggunakan tabel Lilliefors. Ini, tabel ini ya. Tabel Lilliefors. Untuk mencari L tabel, kita tinggal membandingkan nilai N-nya atau banyak data di kasus ini kan ada 10. Nah, 10. Kemudian alfanya, tadi kan alfanya itu 10% atau 0,1. Jadi tinggal cari persimpangan antara 10 dan 0,1. Berarti nilai L tabelnya itu sebesar 0,239. Nah, berarti kita sudah mengetahui nilai L tabelnya, yaitu sebesar 0,239. Nah, untuk langkah 3, statistika uji, beres sampai di sini. Kemudian kita masuk ke langkah 4 atau kaidah keputusan. Untuk kaidah keputusannya, tolak H0 jika nilai L maksimum lebih besar dari L tabel. Ini L max lebih besar dari L tabel atau lebih kecil? Lebih kecil ya. Karena nilai L max itu 0,1286, sedangkan nilai L tabelnya 0,239. Berarti, karena nilai L max lebih kecil dari L tabel, maka untuk langkah 5 keputusan H0-nya diterima. Jadi gini, kalau misalkan nilai L max-nya lebih besar dari L tabel, maka H0 ditolak. Nah,
Karena ini Lmax-nya lebih kecil dari L tabel, maka si H0 diterima. Gitu ya. Nah, berarti karena H0 diterima, kesimpulannya berdasarkan hasil perhitungan data penjualan perusahaan, nah, karena H0 diterima, kita lihat lagi ke hipotesisnya, yang tadi hipotesis. Hipotesis H0, karena H0-nya yang diterima, berarti yang menjadi kesimpulan adalah hipotesis yang H0-nya, berarti data berdistribusi normal. Nah, karena H0 diterima, karena Lmax-nya lebih kecil dari L tabel, maka kesimpulannya, berdasarkan hasil perhitungan data penjualan perusahaan berdistribusi normal. Seperti itu. Itu untuk uji kenormalan data. Karena sebelum kita menghitung ke uji hipotesis rata-rata dan uji proporsi, kita harus menghitung dulu uji kenormalan datanya. Oke, sekarang kita lanjut ke uji hipotesis rata-rata. Nah, untuk uji hipotesis rata-rata, sama kita harus menentukan identifikasi masalahnya. Nah, untuk identifikasi masalahnya, apakah rata-rata penjualan sepeda motor PT Bintang 7 Motor sama dengan 300 unit per tahunnya? Nah, ini harusnya kita menggunakan kalimat lainnya ya. Nah, untuk hipotesisnya, untuk H0, mu sama dengan 300. 300 dari mana sih? Nah, 300 kita ambil dari kasus yang ini. Jadi, apakah rata-rata penjualan perusahaan sama dengan 300 unit per tahunnya? Gitu ya. Nah, untuk hipotesisnya, mu sama dengan 300. Artinya, rata-rata penjualan sepeda motor PT Bintang 7 Motor sama dengan 300 unit per tahun. Kemudian untuk H1-nya atau hipotesis alternatifnya, mu tidak sama dengan 300. Atau artinya, rata-rata penjualan sepeda motor di PT Bintang 7 Motor tidak sama dengan 300 unit per tahunnya. Itu untuk hipotesisnya. Kemudian, untuk langkah kedua, yaitu taraf nyata, masih sama, taraf nyatanya 10% karena sesuai dari kasus yang tadi. Taraf nyatanya 10% atau sebesar 0,01. Kemudian, untuk langkah 3, statistik uji. Di statistik uji, kita akan menghitung berapa nilai T hitungnya, berapa nilai T tabelnya. Nah, untuk menghitung nilai T hitung, kita menggunakan rumus T sama dengan X bar dikurangi mu per S dibagi akar N. Nah, X barnya kita dari tadi sudah mencari nilai X bar atau rata-ratanya. Di sini, nilai X barnya sebesar 325,4. Itu nilai X barnya. Kemudian, untuk nilai mu kita masukkan 300. Yang ini, mu 300. Nah, nilai mu juga kita bisa melihatnya dari kasus yang tadi yang ini. Apakah rata-rata penjualan perusahaan sama dengan 300 unit per tahunnya? Nah, itu berarti mu-nya 300. Kemudian, untuk nilai S, kita tadi sudah menghitung S-nya. Untuk nilai S, tadi sudah dihitung nilainya sebesar 25,98. Gitu. Dan untuk akar N, yaitu akar dari banyaknya data. Banyaknya data tadi 10. Sekarang kita tinggal menghitungnya. Nilai X barnya 325,4 dikurangi 300 per 25,98 dibagi akar 10.
Kalau misalkan biar memudahkan teman-teman buat menghitung, teman-teman hitung dulu ini. Hasil dari akar 10 berapa? Kemudian 25,98 dibagi hasil dari ini. Nanti tinggal yang ini, yang 325,4 dikurangi 300, hasilnya berapa? Dibagi hasil dari yang bawah yang ini. Jadi teman-teman ngitungnya yang bawah dulu, biar nanti hasilnya sama gitu ya. Nah, nilai T hitungnya diperoleh nilai sebesar 3,09. Itu nilai T hitung. Kemudian sekarang kita mencari nilai T tabel. Kita butuh tabel T untuk mencari nilai T tabel. Untuk mencari nilai T tabel, selain menyiapkan T tabelnya, kita juga harus menghitung rumusnya. Jadi untuk mencari T tabel itu rumusnya 1 dikurangi 0,5 dikali alfa. Nah, untuk 0,5 ini ketentuan ya. Kemudian nanti akan dibandingkan dengan N dikurangi 1. Jadi 1 dikurangi 0,5, alfanya tadi 0,1 atau 10%. Alfanya 0,1, kemudian N-nya 10 dikurangi 1. Gitu. Nah, ini untuk 0,5 dikali 0,1 hasilnya 0,05. 1 dikurangi 0,05. Nanti akan dibandingkan dengan 10 kurang 1, 9. 1 dikurangi 0,05, 0,95 dibandingkan dengan 9. Kita akan cari nilai T tabelnya di tabel T. Ini ya. Ini tabel T-nya. Tadi kan 0,95 dibandingkan dengan 9. Ini 0,95. 0,95 ada di sini. Kemudian dibandingkan dengan 9 dan 0,95. Hasilnya berarti 1,8331. Itu hasil T tabelnya 1,8331. Itu ya, berarti itu nilai T tabelnya 1,8331. Kalau misalkan teman-teman ada yang belum paham gimana cara lihat Z tabel, T tabel, tabel Lillieford, nanti tabelnya akan saya kirim di grup, jadi nanti bisa ditanyain lagi pas pertemuannya berlangsung ya. Nah, selanjutnya kita ke langkah 4, kaidah keputusan. Kaidah keputusannya, H0 ditolak jika T hitung mutlak. Ini maksudnya jika T hitung mutlak. Jadi kalau misalkan T hitungnya nanti teman-teman nilainya negatif, jadi dimutlakan aja. Jadi tetap positif gitu ya. H0 ditolak jika T hitung mutlak lebih besar dari T tabel. Tadi kan T hitungnya 3,09. T tabelnya 1,8331. Nah, ini T hitung lebih besar atau lebih kecil dari T tabel? Iya, lebih besar ya. Berarti karena T hitung lebih besar dari T tabel, maka untuk di keputusannya H0 ditolak karena T hitung lebih besar dari T tabel. Gitu. Nah, sebelum ke langkah 5 ke keputusan, nanti teman-teman di pengerjaan untuk langkah 4 di kaidah keputusan itu ada kurva kaidah keputusan. Nih, bentuk kurvanya. Ini bentuk kurva kaidah keputusan yang menjadi pembatas ini, yang menjadi pembatas di sini. Ini itu T tabel. Jadi nilai T tabel itu jadi pembatas di sini. Kalau yang di kanan itu nilainya positif, kalau yang pembatas di kiri nilainya negatif.
gitu. Nah, kemudian ini T hitungan nanti nilainya gimana nilai T hitungnya? Kalau misalkan nilai T hitungnya lebih besar, berarti ada di sebelah kanan T tabel gitu. Dan kenapa kurvanya itu kan kalau misalkan di statistika bisnis, jadi nanti ada yang kurvanya satu arah, ada yang kurvanya dua arah. Nah, untuk membedakan di soal ini pakai kurva satu arah atau dua arah, nanti teman-teman tinggal lihat dari hipotesisnya. Karena ini hipotesisnya yang ini sama dengan dan tidak sama dengan, maka kurvanya dua arah. Kalau misalkan nanti hipotesisnya lebih dari atau kurang dari, nggak ada sama dengannya, berarti nanti kurvanya satu arah, entah itu arah kanan atau arah kiri, tergantung dari hipotesis yang dibikin gitu. Nah, kebetulan sekarang karena untuk uji hipotesis rata-rata ini hipotesisnya sama dengan dan tidak sama dengan, maka kurva yang digunakannya juga kurva dua arah. Itu. Nah, untuk kurva, jadi untuk kurva dua arah ini, sisi kanan dan sisi kiri yang diarsir itu daerah H0 ditolak. Ya, jadi nanti teman-teman turutin aja, maksudnya turutin daerah yang ditolaknya untuk di sebelah kiri dan sebelah kanan sama kayak gini, H0 ditolak, kemudian ini H0 ditolak. Nah, untuk tengah-tengah ini daerah H0 diterima. Kalau untuk pengarsiran ini hanya untuk membedakan aja mana daerah ditolak dan mana daerah yang diterima gitu. Jadi di sini yang diarsir itu untuk daerah yang H0 ditolak. Kalau misalkan yang untuk yang tidak diarsir ini untuk daerah H0 diterima. Nah, tadi kita sudah menghitung. Katanya di kaidah keputusan yang ini H0 ditolak karena T hitung lebih besar dari T tabel. Coba kita cocokkan sama nggak dengan yang di kurva. Ya, ternyata benar. Karena T tabel karena T hitung lebih besar dari T tabel, maka si T hitung ini berada di daerah H0 ditolak. Berarti perhitungan yang tadi kita sudah sesuai karena kurva kaidah keputusannya sudah sesuai dengan kaidah keputusan yang di langkah 4. Gitu ya. Kemudian karena H0 ditolak, berarti yang diterima itu yang H1. Nah, kesimpulannya berarti yang dimasukin ke kesimpulan adalah hipotesis H1. Yaitu rata-rata penjualan sepeda motor tidak sama dengan 300 unit per tahunnya. Itu. Karena kenapa yang dimasukin H1? Karena yang ditolaknya yang H0. Berarti yang diterimanya H1. Berarti yang dimasukinnya juga hipotesis H1. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan di grup. Untuk pertemuan sekarang uji kenormalan data sampai uji hipotesis rata-rata dulu. Untuk uji hipotesis proporsinya kita akan kerjakan di pertemuan selanjutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.